Selamat pagi anak-anak didik kami dimanapun berada. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan alam serta pemanfaatan hewan di dalam kehidupan manusia, serta bagian-bagian hewan yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa setelah mendengar pembelajaran kita hari ini, anak-anak diharapkan dapat mengetahui pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah anak-anak kami mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Jadi anak-anak kami, mari simak pembelajaran kita dengan baik. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan memiliki banyak manfaat di dalam kehidupan manusia. Perhatikan di papan tulis. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Ya, sekali lagi, hewan dapat dimanfaatkan untuk diambil dagingnya untuk bahan makanan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan juga untuk obat-obatan. Dan yang ketiga adalah dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Berikut beberapa contoh pemanfaatan hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, kita lihat gambar di layar kita. Ayam dapat dimanfaatkan telur dan dagingnya. Lihat, ayo anak-anak kami, siapa yang suka makan daging ayam? Siapa yang suka makan telur ayam? Pasti semua anak-anak kami menyukai makan daging ayam dan makan telurnya. Yang kedua, kerbau dan sapi dapat dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah. Ayo anak-anak kami, siapa yang pernah melihat kerbau atau sapi membajak sawah? Kerbau sangat membantu para petani untuk membajak sawah. Yang ketiga, ikan koi, kucing, dan kelinci dapat dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Siapa anak-anak kami di rumah pasti ada pelihara kucing dan kelinci dan ikan koi dan sebagainya. Banyak hewan-hewan yang bisa kita pelihara untuk jadi hewan peliharaan di rumah. Yang berikut adalah hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Ya, kita memanfaatkan daging, makanannya, telur, tenaganya. Lalu kita juga bisa membuat hewan-hewan itu untuk sebagai hewan peliharaan yang kita sayangi di rumah. Sekarang juga kita melihat hewan dapat berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Kita lihat kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama oleh para petani. Ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padinya. Sekali lagi, ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Jadi kalau tikus dimakan ular, maka tikus akan mati sehingga petani padinya diselamatkan oleh ular. Lalu ular sawah tersebut berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu menjaga keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Kalau terlalu banyak tikus, maka petani yang rugi. Yang berikut, apa akibatnya jika keseimbangan alam tidak terjaga? Perhatikan di papan di layar kita ya. Apa yang terjadi jika ular sawah musnah atau hilang dari sawah? Maka apa yang terjadi? Tikus sebagai hama padi tidak ada lagi yang memangsanya. Maka jumlah tikus akan semakin banyak.
Akibatnya apa? Tanaman padi akan habis dimakan tikus. Sekali lagi ya, apabila ular sawah musnah atau hilang dari sawah, maka tikus akan berkembang biak. Maka tikus akan lebih banyak dari ular. Dan padi-padi para petani akan dimakan oleh tikus. Ya, jadi para petani akan mengeluh karena panenannya gagal. Bagaimana kita menjaga keseimbangan alam anak-anak kami? Baik, yang pertama kita lihat, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Pemanfaatan yang berlebihan akan menyebabkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Misalnya, tidak merusak tumbuhan di hutan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Misalnya buaya, harimau. Ini seringkali orang menembak, berburu buaya untuk diambil kulitnya. Anak-anak kami yang berikut adalah bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Baik. Hewan yang ada di rumah kita, yang ada di sekitar kita, memiliki beberapa bagian tubuh. Setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsinya masing-masing. Baik, yang pertama, anak-anak kami perhatikan gambar di layar kita ini. Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang pertama adalah ikan. Ikan memiliki sisik. Sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Yang berikut, mata. Mata ikan berfungsi untuk melihat lingkungan di sekitarnya. Yang berikut, mulut. Mulut berfungsi untuk memakan makanan yang ada di hadapannya. Yang berikut, insang. Insang ikan berfungsi untuk membantu pernapasan ikan di dalam air. Yang berikut, badan yang ramping memudahkan ikan. Fungsinya memudahkan ikan bergerak di dalam air. Yang berikut, ekor ikan berfungsi untuk membantu pergerakan ikan di dalam air. Yang berikut, sirip ikan berfungsi untuk membantu ikan berenang di dalam air. Baik, yang berikut anak-anak kami, bagian-bagian burung. Bagian burung yang pertama adalah paruh. Paruh bermanfaat untuk mengambil makanan. Yang kedua adalah mata, berguna untuk melihat. Yang berikut adalah sayap. Sayap membantu burung untuk terbang di udara. Yang bagian berikut adalah cakar. Cakar membantu burung untuk mencengkram makanan atau mencengkram mangsa yang dan bertengger di dahan pohon. Yang berikut adalah badan burung. Badan burung berfungsi untuk melindungi tubuh bagian dalam burung tersebut. Dan yang terakhir adalah ekor. Ekor berfungsi untuk mengatur pergerakan burung ketika terbang. Baik anak-anak kami, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kami. Jadi anak-anak kami, Bapak ulangi lagi, kita sudah mempelajari tentang pemanfaatan hewan yang ada di sekitar rumah kita, serta menjaga keseimbangannya di alam. Dan yang ketiga tadi kita sudah mempelajari bagian dari tubuh hewan. Jadi anak-anak kami, tugas untuk anak-anak kami adalah sebut kembali bagian tubuh hewan dan fungsinya dari hewan yang ada di rumahmu masing-masing. Lalu videokan dan kirim kembali ke nomor HP Bapak. Terima kasih.